pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Dari Jalan Duren nomor 1 inilah Warta Berita Pagi Program 1 RRI ND untuk edisi penyiaran di Rabu 1 Februari 2023 dengan sari berita. Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur minta pemerintah untuk pembangunan sekolah darurat menjadi prioritas. Satuan Polres ND berhasil meringkuk 2 spesialis curian motor. Usai penyampaian Warta Berita pagi ini pendengar, kita ikuti komentar yang menyoroti soal pemberhentian tenaga honorer di Manggarai Timur. Bersama saya Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur terus berupaya agar seluruh sekolah yang sudah dikeluarkan izin operasionalnya dan masih dalam kondisi darurat segera menjadi perhatian utama prioritas pembangunan. Laporan Veranda Garus. Sejauh ini Komisi 5 DPRD NTT terus melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah yang masih darurat dan memperjuangkan alokasi anggaran untuk memenuhi infrastruktur pendidikan. Kepada RRI, anggota Komisi 5 DPRD NTT Emmanuel Kolfilus mengatakan, sebagai bentuk keseriusan DPR dalam bidang pendidikan tertuang dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, amandemen keempat mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ini satu keadaan yang memprihatinkan ya, di tengah keinginan masyarakat untuk mengakses pendidikan secara memadai dan juga pemerintah mengeluarkan izin untuk pendirian sekolah baru belum diikuti dengan ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai, sehingga itu justru akses pendidikan terpenuhi tetapi dalam rangka mengejar kualitas tentu menjadi hambatan karena mereka belajar di gedung-gedung yang belum layak. Lanjut Emmanuel, selama ini segala pembangunan di sektor pendidikan bertumpu juga pada dana alokasi khusus atau DAK guna membangun fasilitas sekolah. Di sisi lain banyak sekolah yang juga belum memenuhi persyaratan untuk mendapat alokasi anggaran dari pemerintah seperti dana DAK fisik. Dia meminta perhatian serius dari pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur. Pihaknya memberikan dukungan penuh kepada pemerintah agar sekolah darurat menjadi prioritas. Selalu mendorong pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperjuangkan alokasi melalui dana alokasi khusus DAK dari APBN dan DAK pendidikan untuk prioritas. Harus dibuat prioritas. Sekarang pilihannya adalah menyelesaikan persoalan gedung-gedung sekolah yang masih darurat. Nah, itu yang sudah sering kita lakukan dan mudah-mudahan tahun ini dan tahun depan itu menjadi prioritas sehingga isu sekolah-sekolah darurat ini tidak lagi. Eman menegaskan dari hasil kunjungan Komisi 5 DPRD NTT ditemukan masih banyak sekolah baru dengan kondisi darurat. Selain ingin menjadikan sekolah darurat menjadi prioritas, dia juga meminta agar dinas terkait segera melakukan pemetaan situasi infrastruktur sekolah sehingga pengarahan anggaran bisa lebih tepat sasaran. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Satreskrim Polres ND berhasil menangkap AK dan MC, 2 spesialis pencuri sepeda motor curanmor yang selama ini masuk dalam jaringan pencurian sepeda motor di Kabupaten ND. Sepeda motor tersebut dijual di media sosial Facebook Minggu 29 Januari 2023 pukul 11:15 waktu Indonesia Tengah. Laporan Suimam. Kasat Reskrim Polres ND Ibtu Yangce YK Diaman kepada RRI Selasa 31 Januari 2023 mengatakan proses penangkapan terhadap 2 spesialis pencuri motor ini bermula ketika adanya laporan masyarakat yang melapor bahwa sepeda motor mereka hilang digasak maling. Dijelaskan atas laporan yang disampaikan korban, tim Buser Polres ND melakukan penyelidikan terhadap barang bukti dan setelah itu tim berhasil menemukan sepeda motor berada di lokasi Kabupaten Sika. Kemudian tim langsung melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku bersama barang buktinya. Tim langsung menuju ke Kabupaten Sika dan melakukan pengamanan sepeda motor. Dari sepeda motor itu dilakukan pengembangan hingga akhirnya menemukan pelaku utama. Menurutnya, modus kedua pelaku saat melakukan aksinya yaitu melakukan pengamatan terhadap sepeda motor yang diparkir di tempat umum yang tidak terkunci setir. Kemudian motor itu didorong ke tempat sepi untuk diamankan. Motor itu didorong ke tempat sepi, diamankan
kemudian mereka membiarkan motor tersebut sampai seharian, sampai tidak ada pemiliknya yang mencari. Esokan harinya mereka langsung mengambil motor itu, dibawa ke bengkel, dibuka kabel kontaknya sehingga motor itu bisa dihidupkan. Kemudian pelaku ini menawarkan sepeda motor ini ke marketplace yang ada di Facebook untuk dijual cepat. Ia melanjutkan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku sekarang ini sudah dalam status penahanan 20 hari ke depan di sel Polres Ende guna proses penyelidikan lebih lanjut. Ditambahkan, kepada masyarakat dihimbau selalu berhati-hati dalam memarkir kendaraannya, gunakan tempat parkir kendaraan yang sudah disediakan, dan manfaatkan para tukang parkir yang sudah disiapkan untuk pengamanan sementara motor yang diparkir. Komunitas Spear Fishing Larantuka menggelar bakti sosial membantu penurunan stunting di Desa Kawalelo, Kabupaten Flores Timur. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Komunitas penembak ikan Spear Fishing Larantuka bekerja sama dengan Polairut Marnit Flotim melaksanakan kegiatan bakti sosial membantu penurunan angka stunting di Desa Kawalelo, Kecamatan Demon Pagong, Flores Timur yang dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Januari 2023 lalu. Ketua Komunitas Spear Fishing Larantuka Gaspar Ratulejap kepada RRI mengungkapkan bahwa kegiatan bakti sosial ini dilakukan mengingat perlu adanya upaya dan perhatian seluruh pihak untuk membantu pemerintah menurunkan angka stunting, sekaligus untuk mengajak masyarakat memanfaatkan hasil alam seperti ikan laut sebagai sumber protein hewan yang akan membantu meningkatkan gizi keluarga. Untuk kegiatan penanganan stunting kemarin, kebetulan anggota kami Spear Fishing Larantuka ini membantu pemerintah dalam hal menurunkan angka stunting. Jadi kita mencoba bagaimana membuat kegiatan kerjasama dengan Polda NTT untuk kita berkolaborasi menyalurkan bantuan itu. Akhirnya kita menentukan tidak kebetulan kemarin di Desa Kawalelo. Kegiatan itu setelah itu kami berkoordinasi dengan bidan desa di Kawalelo untuk bisa mendapatkan informasi keluarga yang layak untuk bisa mendapatkan bantuan. Kemarin kami pakai keluarga jadi 10 rumah. Gaspar juga mengungkapkan bantuan tersebut disalurkan bagi 10 kepala keluarga yang telah didata yang menjadi sasaran bantuan Spear Fishing Larantuka tersebut. Adapun bantuan yang disalurkan berupa beras, susu, dan ikan segar yang merupakan hasil tembak para anggota komunitas tersebut. Kami memberikan bantuan itu berupa beras 5 kilo, susu 2 kaleng, dan ikan segar yang kami tembak langsung dan langsung dibagikan. Gaspar juga mengungkapkan komunitas yang berdiri pada Oktober tahun 2020 ini, saat ini anggotanya berjumlah 15 orang, telah melakukan berbagai kegiatan sosial dan hal ini dilakukan sebagai dukungan moral untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan sekaligus meningkatkan solidaritas antar sesama anggota dan juga masyarakat. RRI Ende Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende. Sebanyak 6 ekor babi bantuan dari Kementerian Pertanian Kementan Republik Indonesia untuk kelompok tani di Kabupaten Ende yang pada akhirnya terdeteksi terinfeksi virus African Swine Fever ASF terindikasi kuat dijual ke Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo. Selengkapnya disampaikan Rosa Dalima. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ende, Dr. Hewan Said Karim Johar menyampaikan hal ini melalui keterangan persnya kepada wartawan di Ruang Garuda, kantor Bupati Ende Senin kemarin. Dijelaskan Dr. Said, babi bantuan untuk kelompok tani di Kabupaten Ende sebanyak 50 ekor. Namun yang diterima oleh kelompok hanya 40 ekor, sementara 4 ekor mati dalam perjalanan dan 6 ekor lainnya diketahui dijual ke Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo. Menurutnya untuk proses jual belinya pihak dinas tidak mengetahui detailnya. Namun mereka hanya mendapatkan telepon dari rekan dokter hewan dari bayi jika ada babi bantuan yang semestinya menjadi jatah kelompok di Ende, justru ada yang dibawa ke Kecamatan Mauponggo. Dr. Said mengaku pihaknya mendapat komplain dari teman di Nagekeo karena mengirim babi tersebut ke Nagekeo yang positif ASF. Yang 6 ekor itu babinya dikemanakan, itu kami kemarin dapat komplain dari Nagekeo karena babi itu diduga dijual ke Mauponggo. Jadi sekarang ada peningkatan kasus kematian babi di sekitar daerah Mauponggo. Jadi coba itu informasi yang kami dapat. Kemungkinan katanya
babi yang sakit di Ende itu dijual ke Maponggo. Jadi menurut saya babi yang sakit di sini semuanya mati. Karena turunnya 50, 4-nya mati, berarti ada 6 ekor. 6 ekor yang tidak itu. Jangan-jangan yang dibawa ke Maponggo yang 6 ekor ini. Karena saya bilang kalau yang 40 ekor itu mati semua. Lebih lanjut, Dr. Said menjelaskan kemungkinan lolosnya babi positif AS ke Maponggo tersebut terjadi pada saat ketika babi bantuan diturunkan dari kapal, lalu ada yang membelinya dan dibawa ke Maponggo. Secara medis juga sudah ada terpapar ASF dan babi tersebut berada dalam satu kelompok dengan babi yang lain, maka kemungkinan besar babi yang sehat juga terinfeksi. Karena pola penyebaran virus ASF melalui hewan, barang, dan orang atau HBO. RRI Ende Rosada 5 melaporkan. Untuk mencegah masuknya virus ASF atau demam babi Afrika ke Kabupaten Ngada, sejumlah peternak babi di Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada melakukan perlindungan mandiri terhadap ternak babi mereka. Selengkapnya dilaporkan Feriso. Walau belum ditemukan kasus kematian ternak babi akibat serangan virus demam babi Afrika, para peternak babi yang ada di Kabupaten Ngada, khususnya Kecamatan Aimere, melakukan perlindungan mandiri dengan mengeluarkan dana pribadi untuk mencegah serangan virus yang mematikan ternak babi secara mendadak. Berbekal pengetahuan seadanya dari internet maupun pengalaman pribadi, peternak babi mulai rajin memberikan vitamin dan setiap hari memandikan babi, termasuk memberikan pakan olahan sendiri dan tidak mengizinkan orang luar untuk datang berkunjung ke kandang babi milik mereka. Oman Nuwa, salah seorang peternak babi di Desa Waesai, Kecamatan Aimere mengungkapkan bahwa upaya perlindungan secara maksimal telah dan akan mereka lakukan untuk melindungi ternak babi mereka, termasuk memberikan suntikan vitamin dan makanan tambahan yang diolah sendiri. Rasa kecemasan itu sudah pasti, karena memang kita usaha ternak babi ini memang membutuhkan modal yang begitu besar juga. Yang pertama biasanya yang kita lakukan untuk tahap ini, yang pertama kita sama pakai desinfektan untuk pertama membasmi berbagai virus, bakteri ataupun kuman yang ada di sekitar kandang, desinfeksi kandang. Setelah itu dengan pemberian vitamin kepada ternak babi, baik itu kita lakukan melalui pemberian di makanan ataupun injeksi secara suntik pada ternak babi itu sendiri. Setelah itu biosecurity kandang, menghindari orang-orang luar untuk masuk langsung ke kandang, itu perlu juga. Terus kita juga buat pengasapan di dalam kandang ini. Segala upaya untuk melindungi ternak babi dilakukan secara maksimal. Tingkat perlindungan yang tinggi dapat mencegah masuknya virus demam babi Afrika yang sampai dengan saat ini belum memiliki obat terbaik untuk mematikan laju penyebaran virus. Kalau bisa memberikan atau mendistribusi desinfektan sebagai tahap pencegahan, baik desinfektan maupun vitamin, karena begitu banyak babi-babi masyarakat juga yang harus kita tangani. Para peternak babi juga berharap agar pemerintah membantu para peternak babi dengan bantuan disinfektan dan vitamin tambahan agar ternak babi mereka tidak terserang virus demam babi Afrika, sehingga penghasilan dan perbaikan ekonomi masyarakat dari sektor peternakan tetap berlangsung dengan baik demi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. RRI Ende Feriso melaporkan. Mendengar komentar pagi ini menyoroti soal penghentian tenaga honorer oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan upaya yang dilakukan untuk para tenaga honorer dengan memberikan pelatihan keterampilan dan modal untuk berwirausaha. Selengkapnya disampaikan redaktur senior RRI Ende, Aser Paskah Rihitugu. Saudara, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur telah memutuskan untuk memberhentikan tenaga harian lepas THL sebanyak 860 orang sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu disebutkan jelas, aparatur sipil negara terdiri dari pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Hanya dua unsur itu, tidak ada yang lain. Fakta di lapangan selama ini, salah satu unsur penggerak roda pemerintahan di daerah adalah pegawai kontrak atau sering disebut dengan berbagai istilah seperti honorer daerah, tenaga kontrak daerah, atau tenaga harian lepas.
Pada instansi tertentu, tenaga harian lepas malah menjadi andalan karena rata-rata memiliki kemampuan IT yang lebih baik. Penghentian kontrak kerja tentu menyakitkan bagi para tenaga harian lepas, apalagi jika sudah cukup lama mengabdi. Tenaga harian lepas yang tadinya tentu berharap dapat diangkat sebagai PNS atau P3K akhirnya harus menanggung kecewa. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur merencanakan kompensasi bagi tenaga harian lepas. Selain dalam bentuk sejumlah uang, juga akan memberikan pelatihan keterampilan bagi THL sebagai bekal untuk memulai usaha mandiri. Setidaknya kompensasi bagi tenaga harian lepas dalam bentuk uang dan pelatihan keterampilan ini diharapkan dapat mengobati rasa kecewa dan membuat mereka tidak merasa dibuang begitu saja. Kebijakan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur ini patut kita apresiasi dan selayaknya menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain yang juga karena amanat undang-undang harus memberhentikan pegawai honorer atau tenaga harian lepas. Mungkin tidak semua daerah mampu memberi kompensasi dalam jumlah yang sama seperti yang dilakukan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, tetapi setidaknya harus ada wujud terima kasih kepada para tenaga harian lepas yang sudah melakukan tugas dalam waktu tertentu. Tenaga harian lepas atau apapun namanya yang sudah terbukti pengabdiannya jika terpaksa harus diberhentikan perlu diberikan kompensasi yang layak, apakah dalam bentuk uang sebagai modal atau pemberian pelatihan keterampilan. Selanjutnya kita berharap di masa akan datang rekrutmen pegawai daerah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada lagi pegawai dengan status lain selain yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Sekian komentar. Sekian warta berita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sareora. Selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.